Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Iqbal Kurniawan bersama rekan saya Mas Daru Belani Prasetya. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yang diberikan oleh Pak Bambang, yaitu manfaat informasi biaya kualitas. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, mengidentifikasi peluang laba. Mengetahui rumus laba dan cara menghitung laba dengan benar merupakan hal yang penting bagi perusahaan. Nah, kenapa dianggap penting? Karena dengan mengetahui perhitungan laba yang benar dan akurat, akan terlihat jumlah keuntungan yang diperoleh. Selain itu juga bisa membantu perusahaan dalam melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Dari analisis yang dilakukan, nantinya akan terlihat tahap pertumbuhan dan perkembangan bisnis tersebut. Nomor 2, mengambil keputusan capital budgeting dan keputusan investasi lainnya. Secara mendasar, capital budgeting adalah suatu metode analisis keuangan guna menentukan apakah suatu proyek perusahaan dapat dilakukan atau tidak. Dengan kata lain, ini merupakan proses mengevaluasi sebuah proyek dari sisi finansial dan ditujukan untuk memastikan keberhasilannya dalam menghasilkan keuntungan yang diinginkan. Apabila proses perhitungan anggaran tidak memperoleh kesepakatan, maka proyek kerjasama pun tidak akan dilangsungkan. Adapun kepentingan yang menjadi pertimbangan dalam capital budgeting adalah kepentingan investor atau orang pelaku investasi dan profit di masa mendatang. Nomor 3, menekan biaya pembelian dan biaya yang berkaitan dengan pemasok. Alasan utama sebagian perusahaan tidak dapat mengelola keuangan mereka dan menderita kerugian adalah karena mereka tidak dapat mengendalikan dan menekan biaya pembelian. Ketidakmampuan untuk menjaga biaya tetap terkendali dapat mengakibatkan kerugian besar. Menekan biaya pengeluaran untuk pembelian bahan pada bisnis sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area pengeluaran perusahaan, mengambil tindakan korektif dan pencegahan untuk menjaga rasio yang sehat antara pengeluaran dan keuangan perusahaan. Nomor 4, mengidentifikasi pemborosan dalam aktivitas yang tidak dikehendaki para pelanggan. Banyak pemborosan yang terjadi di perusahaan tanpa disadari oleh pelakunya. Mungkin sebagian ada yang disadari dan dilakukan dengan sengaja demi keuntungan pribadi. Selama ini perusahaan merasakan adanya pemborosan yang sering terjadi, tapi perusahaan jarang melakukan pengukuran. Jadi banyak perusahaan yang sadar bahwa ini kok dirasa boros, biaya yang pengeluarannya besar, terlalu besar. Tetapi mereka tidak mencari solusinya. Bahkan untuk melakukan pengukuran pun tidak. Nah, padahal pemborosan sangat berpotensi mengurangi efisiensi perusahaan. Cenderung merugikan ya. Pemborosan merupakan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, pemborosan harus dieliminasi semaksimal mungkin karena dapat menyebabkan proses produksi menjadi tidak efisien. Lanjut nomor 5, mengidentifikasi sistem yang berlebihan. Beberapa sistem yang dapat diidentifikasi apakah berlebihan dan merugikan atau tidak, antara lain overproduction, produksi yang berlebihan, inventory ini adalah barang yang dikelola oleh perusahaan
dengan tujuan untuk dijual. Dapat berupa bahan mentah yang dibeli, kemudian oleh perusahaan diubah menjadi barang baru yang memiliki nilai jual. Dan ada defect, cacat atau kerusakan, transportasi, motion, gerakan, waiting, dan over processing, proses yang berlebihan. Untuk over processing ini maksudnya melakukan pekerjaan yang sebenarnya itu tidak diperlukan atau tidak disyaratkan oleh customer. Kemudian nomor 6, menentukan apakah biaya kualitas telah didistribusikan secara tepat. Biaya kualitas atau quality cost seperti yang telah kita ketahui bersama, menjadi suatu jenis anggaran yang harus dibuat oleh tiap perusahaan, terutama perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur di sini adalah perusahaan yang produksinya itu mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Kemudian dalam proses produksinya, perusahaan manufaktur mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerjanya dalam satu kesatuan. Kurang lebih seperti itu. Namun sama seperti anggaran lainnya, tentunya pengeluaran biaya sudah seharusnya dilakukan dengan manajemen yang baik. Setidaknya, jangan sampai biaya kualitas ini melebihi anggaran yang memang telah dibuat oleh perusahaan. Sebaiknya biaya kualitas dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang dibuat. Untuk itu, dalam membuat anggaran biaya kualitas diperlukan perhitungan yang tepat. Komponen biaya kualitas terdiri dari biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Sikap perusahaan menanggapi hal di atas adalah memastikan apakah biaya-biaya tersebut telah didistribusikan sebagaimana mestinya ataukah belum. Oke, sekian dari saya. Untuk poin berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Daru Bilani Prasetya. Terima kasih. Penentuan tujuan dalam anggaran dan perencanaan laba. Dalam suatu manajemen harus dapat mencapai suatu target laba yang telah ditentukan oleh perusahaan. Maka dari itu perusahaan harus membuat suatu rencana secara terperinci yang dapat dipakai untuk membantu menilai kinerja perusahaan. Perencanaan merupakan rencana kerja perusahaan untuk mencapai target laba yang diharapkan dan harus mempertimbangkan siapa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukannya. Dalam perencanaan laba, manajemen dapat menentukan aktivitas perusahaan untuk mencapai target laba yang telah berjalan dengan baik. Dalam perencanaan laba melibatkan kegiatan seperti penetapan tujuan dan target laba yang realistis, serta cara untuk mencapainya. Laba dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya, menghilangkan pengulangan pekerjaan serta ketidakkonsistenan. 8. Mengidentifikasi masalah kualitas. Dalam program jaminan kualitas produk, perusahaan akan senantiasa berusaha melakukan kegiatan pengendalian kualitas yang intensif terhadap komponen bahan dasar produk, proses produksi maupun produk akhir. Adapun yang dimaksud dengan pengendalian kualitas adalah kegiatan untuk memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal kualitas standar dapat tercermin dalam hasil akhir. Di dalam pengendalian kualitas produk diperiksa menurut standar dan semua penyimpangan dicatat serta dianalisis
yang hasilnya akan digunakan sebagai umpan balik untuk para pelaksanaan dalam melakukan tindakan perbaikan di masa yang akan datang. Dengan diterapkannya pengendalian kualitas diharapkan akan diperoleh output yang berkualitas, menekan jumlah produk cacat atau rusak dalam proses produksi, yang mana akan membantu memperkecil biaya jaminan mutu dan mempertinggi reputasi perusahaan dengan menciptakan image bahwa produknya mempunyai nilai lebih. Hal tersebut pada akhirnya akan dapat meningkatkan volume penjualan. 9. Dijadikan sebagai alat manajemen untuk ukuran perbandingan tentang hubungan masukan keluaran. Ukuran output keluaran dapat dinyatakan dalam bentuk antara lain: A. Jumlah satuan fisik produk atau jasa. B. Nilai rupiah produk atau jasa. C. Nilai tambah. D. Jumlah pekerjaan atau kerja. E. Jumlah laba kotor. Sedangkan ukuran input masukan dapat dinyatakan dalam bentuk A. Jumlah waktu. B. Jumlah tenaga kerja. C. Jumlah biaya tenaga kerja. D. Jumlah jam per orang man hours. E. Jumlah jam mesin. 10. Dijadikan sebagai salah satu alat analisis Pareto untuk membedakan antara vital few dan trivial many. Program Pareto merupakan pendekatan logik dan tahap awal pada proses perbaikan suatu situasi yang digambarkan dalam bentuk histogram yang dikenal sebagai konsep vital few dan the trivial many untuk mendapatkan menyebab utamanya. Diagram Pareto telah digunakan secara luas dalam kegiatan kendali mutu untuk menangani kerangka proyek, proses program, kombinasi pelatihan, proyek, dan proses, sehingga sangat membantu dan memberikan kemudahan bagi para pekerja dalam meningkatkan mutu pekerjaan. Pareto chart sangat tepat digunakan untuk meningkatkan hal-hal seperti menentukan prioritas karena keterbatasan sumber daya, menggunakan kearifan tim secara kolektif, menghasilkan konsensus atau keputusan akhir, dan menempatkan keputusan pada data kuantitatif. Prinsip Pareto atau aturan 80/20 membuktikan bahwa hampir setiap bidang manajemen bisa diterapkan. Contohnya adalah beberapa hal di bawah ini. A. 20% pelanggan mengontribusikan 80% penjualan. B. 20% dari produk atau jasa sebuah perusahaan menghasilkan 80% keuntungan. C. 20% persediaan khusus membutuhkan 80% ruang penyimpangan. Dan D. 20% pemasok berkontribusi pada 80% persediaan. E. 20% tenaga penjualan mendatangkan 80% penjualan. F. 20% dari staf Anda akan menyebabkan 80% dari masalah Anda. G. 20% dari staf perusahaan akan menampilkan 80% dari produksinya. 11. Dijadikan sebagai alat manajemen strategik untuk mengalokasikan sumber daya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Tidak ada yang lebih menghambat manajemen strategis dan keberhasilan organisasi melebihi sumber daya yang dialokasikan secara tidak konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 1. Sumber daya keuangan. 2. Sumber daya fisik. 3. Sumber daya manusia. Dan 4. Sumber daya teknologi. 12. Dijadikan sebagai ukuran penilaian kinerja yang objektif. Pengukuran kinerja secara objektif berarti pengukuran kinerja dapat diterima dan diukur pihak lain selain yang melakukan penilaian kinerja.
Sikap subjektif landasan pemikirannya berdasarkan opini dari seseorang yang kemudian akan dijadikan sebagai tolak ukur terhadap sebuah peristiwa yang diinformasikan. Sementara sikap dari objektif memiliki landasan pemikiran yang realistis dan sesuai dengan fakta yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.